Atau mungkin mereka sengaja lupa bahawa di balik setiap keputusan dan setiap kebijakan ada rakyat yang butuh untuk bernapas, meski hanya sekedar untuk bertahan hidup. Dua tokoh muda, Said dan Aryan, tanpa jabatan dan kedudukan penting, hanya sebagai rakyat biasa, dipercaya oleh beribu masyarakat untuk memimpin perjuangan melawan pengkhianatan dan ketidakadilan. Said Aryan menyadari bahawa terjadi pembodohan, pemanfaatan, pengkhianatan dan kesaliman yang terjadi di masyarakat mereka. Di tengah hamparan perkebunan sawit yang menjulang, langkah kaki Said, Aryan, dan sejumlah warga lainnya terasa berat, seolah membawa beban perjuangan yang tak terkira. Mereka menuju desa sekitar, tapi harus melewati perkebunan sawit milik perusahaan, karena desa-desa tersebut dikelilingi oleh areal perkebunan. Udara terasa panas dan tegang. Percakapan mereka di bawah pohon sawit dengan beberapa karyawan dipenuhi dengan rasa kecemasan. Seorang karyawan perusahaan sambil menatap matahari berkata, "Cuaca panas sekali, tapi pekerjaan harus tetap berjalan." Warga lain bergantian menyuarakan kekhawatiran mereka tentang konflik yang sedang terjadi dan membutuhkan solusi yang adil. Iya, tapi pihak perusahaan hanya peduli pada keuntungan mereka. Kami butuh solusi yang adil, tidak hanya menguntungkan satu pihak, komentar salah satu warga. Para karyawan mengakui kendala yang mereka hadapi. Mereka harus mematuhi perintah atasan untuk menjaga pekerjaan. Wewenang mereka terbatas dalam mengatasi konflik dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat, Said, Aryan melanjutkan perjalanan. Di ruang rapat perusahaan, ketegangan juga terasa. Suara keras para pemimpin perusahaan memenuhi ruangan, didominasi oleh suara-suara yang haus kekuasaan dan jabatan. Kita harus tegas, tidak boleh memberi ruang bagi perlawanan mereka. Kita harus menekan mereka dengan segala cara yang kita miliki, ujar salah satu dari mereka, beringas, seolah mereka lupa bahwa mereka hidup dari tanah sengketa antara masyarakat. Namun, ada juga suara yang berusaha mengusulkan pendekatan lain untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Namun, suara keras dan dominan segera menolak usulan tersebut. Mereka ingin menunjukkan kekuasaan tanpa mengindahkan masukan yang lebih baik. Para pemimpin perusahaan, tokoh masyarakat, dan oknum pejabat di berbagai tingkatan yang membela perusahaan merencanakan strategi untuk meredam perlawanan rakyat. Meskipun harus mengeluarkan biaya besar, mereka juga menawarkan berbagai imbalan untuk memperkuat posisi perkebunan dari perjuangan masyarakat yang menuntut hak mereka. Di suasana lain, Said, Aryan, dan para tokoh masyarakat lainnya sedang dalam diskusi tentang semangat perlawanan yang berkobar-kobar. Mereka menyadari
bahwa mereka tidak bisa diam saat tanah, kehormatan leluhur, dan kehidupan mereka diinjak-injak oleh perusahaan dan para penjilatnya. Mereka bersumpah untuk melawan ketidakadilan ini dengan tekad yang kuat. Di lahan masyarakat, dengan ladang yang tandus, di antara duri dan onak di semak belukar, serta di jalanan yang penuh batu dan kerikil tajam, rakyat terus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka dengan tangan yang tergores, berdarah-darah, dan bermandikan keringat, memegang erat secari harapan di tengah kekeringan yang melanda. Seperti tanah yang haus akan hujan, harapan itu adalah satu-satunya tetes kehidupan di tengah kemarau kesengsaraan yang melanda. Tapi di sekeliling mereka duduklah para tokoh dan pemegang kekuasaan yang menikmati kenyamanan kursi empuk mereka. Mereka tidak peduli dengan penderitaan rakyat yang terpinggirkan. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi dan keuntungan yang akan didapatkan. Mereka menutup telinga terhadap jeritan-jeritan rakyat, dan mereka memalingkan mata dari rakyat yang haus akan keadilan. Di tengah keheningan itu, suara rakyat masih terdengar berteriak, meskipun redup, tapi seolah tak pernah terdengar. Atau mungkin mereka sengaja lupa bahwa di balik setiap keputusan dan setiap kebijakan ada rakyat yang butuh untuk bernapas, meski hanya sekedar untuk bertahan hidup. Seakan mereka lupa bahwa air sungai akan terus mengalir mengikuti arusnya, dan alam pasti kembali kepada kebenaran demi terwujudnya keadilan. Dengan kondisi tersebut, wajar dua tokoh muda, Said dan Aryan, tanpa jabatan dan kedudukan penting, hanya sebagai rakyat biasa, dipercaya oleh beribu masyarakat untuk memimpin perjuangan melawan pengkhianatan dan ketidakadilan. Hanya mereka yang menjadi harapan terakhir masyarakat, karena telah berulang kali masyarakat dikhianati dan diabaikan para pemimpin mereka yang pecundang. Dengan raut muka kusut, tertunduk lesu, Said Aryan menyadari bahwa terjadi pembodohan, pemanfaatan, pengkhianatan, dan kesaliman yang terjadi di masyarakat mereka. Emosi memuncak, tangan terkepal menahan amarah, mata nanar berkaca-kaca, seolah air mata mau tumpah saat merenungi ketidakadilan dan kesaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka bersumpah untuk melawan ketidakadilan dan membawa keadilan kembali kepada masyarakat. Namun, jalan mereka tidaklah mudah, dan mereka harus siap menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang akan menghadang. Dapatkah Said dan Aryan mengembalikan kehormatan leluhur dan keadilan terhadap semua hak mereka? Dan cara apa yang akan mereka lakukan? Nantikan keseruan cerita selanjutnya di part 6.